tadi engkong sempet nggak ada katanya. Maksudnya nggak ada tuh apa gitu kan? Iya sempet nggak ada di monitor. Oh ya udah. Terus ibu ini kan udah nggak ada tindakan apapun. Berarti kalau ada apapun ibu udah tanda tangan kan udah. Nah nggak lama saya ngomong sama si suster Maria itu. Karena saya di situ ya udah mau apa lagi ya? Saya cuma tanya, suster ini bapak saya udah meninggal. Sebentar ya, terus dicoba dipanggil-panggil, Kong dipanggil nama bapak saya. Kong bangun gitu. Bangun. Oh, bangun Lagi. Itu kata suster itu, suster mamanya bilang, berarti ini ketiga kali Bu, bapak kritis. sempet lewat. Ada lagi bapaknya ibu. Sempet kan saya 2 bersaudara ya, sempet ngomong sama kakak. Sebenarnya bapak kita punya apa gitu kan? Apa yang mau diceritain? Coba tolong gali. Enggak, gue cuma dikasih cincin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Nah, buat kalian nih yang masih nanyain, kan komentar banyak nih, komentar support, komentar beri masukan. Teh, coba deh si A dong diundang, lagi viral. Terima kasih banget. Tapi masih ada juga nih komentar yang nanyain bagaimana caranya konsultasi, penanganan, ngundang aku ke tempat kalian untuk pembersihan rumah, tempat usaha, pembersihan keluarga kalian, terus segala macam pengobatan non medis. Boleh hubungi 2 admin aku, ada admin Dika dan admin Sasi. Dan aku mau kasih tahu info buat kalian, kalau kalian dapati nomor admin selain nomor 2 ini, tolong jangan, karena selain nomor 2 ini aku tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kalian masih WA aktif ke nomor bekas nomor admin Ririn, itu bisa dipegang atau lagi dipegang dengan admin Dery. Jadi nggak apa-apa itu. 3 nomor itu admin Dery, Sasi, Dika. Tapi selain nama-nama itu, aku tidak bertanggung jawab dalam hal apapun. Dan buat kalian yang boring, jenuh, lagi perjalanan jauh, nyetir, semua lagu udah beralbum, udah disetel, dengerin aja video yang akan ada di Spotify. Klik searching Ria Puspita Official, dengerin tuh suara narasumber yang merdu, suara aku yang bagus banget, cerita-ceritanya bagus banget. Kita akan upload juga di Spotify. Nah, buat kali ini kita kenalan sama narasumber, karena kalau kalian mau jadi narasumber, hubunginnya Bang Ale. Udah pada tahu kan nih nomor Bang Ale. Ke Instagram Bang Ale boleh, terus ke Instagram Teh Ria juga gak apa-apa, tapi lebih baik ke Bang Ale, chat, kirimin cerita kalian. Dan buat sekarang kita kenalan sama narasumber, siapa namanya, tinggal di mana, cerita dia pribadi atau keluarganya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Sayang, kenalin dulu sayang, diri kamu siapa namanya, tinggalnya di mana. Yuk, sok mangga. Nama saya Indah, tinggalnya di Cibubur Teh. Oke, Indah. Kak Indah, ini cerita pribadimu, keluarga atau orang lain sayang? Bapak saya Teh. Oh, berarti masih keluarga. Masih ya. keluarga. Oke, sudah siap? Siap. Sudah siap semuanya? Siap. Kita mulai mistisnya. Jadi aku mau cerita dari awal dulu ya Teh ya. Awal benar-benar bapak kena serangan penyakit medis itu, serangan jantung. Oke. Di tahun 2004 bapak kena serangan jantung, masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit di Depok. Itu masuk ICU, sempet hilang, dimonitor hilang, tapi ada lagi 7 hari bapak sembuh, pulang dan biasa aja, aktivitas biasa. Berlanjut pulang ke rumah, waktu itu aku masih kuliah lah ya Teh. Sempet bapak cerita dulu masa mudanya itu pernah belajar di salah satu padepokan di daerah Jasinga Bogor kayak gitu-gitu. Terus bapak dulu pernah ngelakuin puasa 7 hari. Jadi dia puasa 7 hari mulai dari jam 4 sore. Nanti bukanya lagi besok Teh. Besoknya jam 4 sore juga. Jadi kalau yang saya tahu kan puasa yang diajarkan tuh di sekolah lah gitu ya, di tempat pengajian kita ya sahur
Buka maghrib gitu Kalau ya. sahur nggak makan, maghrib kita buka lagi ya teh. Tapi ini bapak nggak. Jadi bapak puasanya jam 16, besokannya jam 16 buka. Dia bilang bukanya itu nggak makan apa-apa, minum air sama bunga. Aku tanya bunganya apa pak? Bunga kantil. Tapi kan karena abis sakit mikirnya gini dong. Halu Banget sih zaman gini hari masih ada gitu kan. Akhirnya berlanjut tuh teh, berlanjut sampai aku sempat nemu buku biasa, buku tulis biasa. Di situ ada kayak tulisan ajar-ajaran yang aku baca ya, tepuk bantal, kayak gitu. Terus putar giling kayak gitu. Pembacaan itu bawahnya itu ada aksara Jawa. Aksara Jawa. Ada Sunda aksara sebenarnya Jawanya. itu. Aku nggak ngerti ya itu. Kayak tulisannya aku nggak paham lah. Terus aku tanya sama bapak. Oh itu bilangnya bapak dari ibunya dulu waktu tinggal di Kemayoran. Jadi bapak punya ibu angkat lah di Kemayoran. Sebelum beliau meninggal dikasih buku itu berlanjut ya, tapi ya udahlah gitu kan hari gini gitu ya. Terus berlanjut sampai tahun 2018. Dari 2004 ke 2018 lumayan ya bapak udah bisa survive loh, udah kena serangan jantung. Di 2018 dia kena serangan jantung yang kedua. Dokter bilang karena ini kena serangan jantung yang kedua, Bu, siap-siap ya, maksudnya kalau ada apa-apa nanti kita pasti kabarin ke ibu. Akhirnya semalam di IGD harus masuk ICU tuh teh, karena ICU-nya di rumah sakit itu belum ada banyak, masuk HCU bapak. Di HCU itu kan kita masih boleh masuk ya, masih boleh nggak kayak ICU gitu ya. Ada beberapa penanganan yang kita nggak setujui karena umur bapak waktu itu udah 78 tahun. Udah lanjut ya. Harus pakai ventilator yang dimasukin pasti ngeluarin darah. Ya itu aku nggak tega lah ya, kita keluarga kita tanda tangan bahwa kalau apapun yang terjadi sama bapak ya kita nggak bakal nuntut gitu lah ya. Itu ada abang saya tanda tangan. Pas saya masuk ke ruangan HCU, bapak sempat bilang gini, ada bapak tuh siapa gitu, mukanya semuanya abu-abu kata dia, rambutnya segini. Tapi aku masih mikirnya ya, namanya dia dikasihnya obat, nggak dikasih bantuan alat gitu, mungkin halu lah gitu. Sampai besokannya, maaf ya, bapak napasnya udah yang ngorok gitu lah ya, ngorok. Tapi kan dibantu oksigen ya teh ya. Kita suruh masuk, terus saya cuma dikasih Al-Quran, suruh baca surat yang bisa dibaca lah istilahnya gitu. Saya tanya sama susternya waktu itu, saya ingat susternya itu namanya Suster Maria ya. Di rumah sakit itu dia bilang, panggilnya karena bapak saya tuh paling tua umurnya situ, dipanggilnya Engkong. Bu, tadi Engkong sempet nggak ada katanya. Maksudnya nggak ada tuh apa gitu kan? Iya sempet nggak ada di monitor. Oh ya udah. Terus ibu ini kan udah nggak ada tindakan apapun, berarti kalau ada apapun ibu udah tanda tangan kan, udah. Nah nggak lama saya ngomong sama si suster Maria itu. Suster itu ngomong, saya nanya ini bapak saya bagaimana perkembangannya, tiba-tiba monitor bener saya saksinya di situ ya, itu udah yang titit gitu teh, semuanya tuh. Wah, karena saya di situ ya udah mau apa lagi ya, saya cuma tanya, suster ini bapak saya udah meninggal gitu. Saya bilang gitu, terus kata suster, sebentar ya. Terus dicoba dipanggil-panggil, Kong dipanggil nama bapak saya. Kong bangun gitu. Bangun. Oh, bangun lagi. Itu kata suster itu, suster mamanya bilang, berarti ini ketiga kali Bu, bapak kritis. Sempet lewat. Ada lagi bapaknya ibu. 2 hari lagi di HCU, akhirnya masuk ke ruang rawat inap biasa. Nah, di situ bapak mulai yang aneh-aneh tuh, yang masih ada sosok itu dibilang tuh ya. Itu bapak-bapak siapa sih? Kayak pakai baju apa sih? Silat gitu teh. Pangsi. Iya itu pangsi ya mungkin namanya. Rambutnya segini rambutnya segini. Mana nggak ada gitu lah ya. Pikirnya ya udahlah. Sampai dia pulang deh 2018 tuh pulang. Nah dia cerita lagi, menceritakan yang tadi dia puasa dan makan
Kantil. kantil. Dia tapi ceritanya detail teh. Bapak waktu itu makan bunga kantil, gelasnya minum gelas tuh boleh segini sama guru. Dia bilangnya kakek guru segini air putih. Sama bunganya itu bunga kantil yang warna putih. Nah kan saya nggak tahu ya kantil ada warna apa aja. Bapak jelasin tuh teh, kantil ada warna putih, warna kuning, warna merah kata dia. Tapi bapak dikasihnya warna putih. Nah, kayak kuncup. Iya, terus yang kuncup, terus dia bilang gini, supaya apa Pak? Puasa kayak gitu tuh supaya apa? Kan jadi, bener nggak sih ini soalnya udah cerita yang kedua kali ya kan? Cerita yang kedua kali, Papa bilang gini, supaya kalau udah tua, Bapak muda lagi, dia bilangnya gitu. Dia ceritain nih teh yang saya nggak tahu ya ini bener atau enggak, namanya udah tua ya 78 tahun waktu itu di 2018. Dia bilang ada mantranya ndah sebelum makan itu bunga buka puasa. Dia bilang gini, baca mantranya gini, kembang kuncup kembang mekar, kembang kuncup mekar lagi gitu kan. Saya jadi yang kuncup kembang mekar, yang kuncup dia mekar gitu. Itu supaya apalah, supaya apa kata dia, supaya oh iya ya. Terus dia di situ tuh dia kayaknya mau kasih tahu sebenarnya. Terus dia bilang, Bapak punya cincin. Dia cuma kasih tahu cincin, ini ada batu, ini buat abang saya nanti gitu. Oh iya, namanya anak zaman sekarang gitu ya teh, masa iya masih ada. Oh mungkin cuman sekedar cincin lah gitu. Terus aku sempet nanya karena dulu om aku itu kan kayak paranormal gitu teh, spiritualis. Kebetulan pasang susu gitu. Oke. Aku sempat tanya karena kan takutnya kan namanya deket dia tinggal berdua gitu kan, Pak, sempet nggak sih dikasih yang emas atau yang intan? Saya tahu karena om saya ngeliatin teh waktu om saya masih hidup tuh. Anda sini mau lihat nggak apa? Nih kalau yang ini emas, yang ini intan dia bilangnya. Terus aku tanya ke bapak, Pak, maaf ya Pak, bapak pakai itu nggak gitu? Enggak, kalau itu nggak pernah pakai. Oh, oke, nggak pernah pakai. Oke lah ya. Lanjut berlalu 2004 dia jatuh sakit lagi. Sehat lagi teh. Terus itu berlalu tuh teh. Sampai dia juga sempet cerita waktu di Bogor zaman dulu kakeknya. Dia mungkin mau menceritakan semuanya, dia bingung dari mana ya. Kakek saya umurnya itu kan meninggal 130 tahun ya teh. Jadi rumah kakek saya di Jatinegara nih teh. Kalau ke Bogor, bapak saya naik kereta, kakek saya nggak naik kereta. Jalan. Dia bilang nanti aja belakangan. Tapi bapak sampai di Bogor, dia udah sampai. Oke. Itu ya, jadi apa ya? Jadi ini sebenarnya apa yang mau diceritakan gitu. Sempet kan saya dua bersaudara ya, sempet ngomong sama kakak. Sebenarnya bapak kita punya apa gitu kan? Apa yang mau diceritain? Coba tolong gali. Enggak, gue cuma dikasih cincin dah. Cincinnya itu teh ada 3 kan, ada 3 warna kuning, 1 warna abu-abu, satu lagi yang sama kakak saya ungu agak kemudahan gitu. Itu dipakai buat kerja kakak saya, itu dipakai sampai terakhir bapak nggak ada karena kita berobat itu diminta sama yang berobat. Akhirnya masuk nih ke 2005 bulan Agustus. Nah, 2005 bulan Agustus bapak jatuh. Awalnya dia nggak bisa jalan teh. Aku bawa ya ke mana? Ke salah satu alternatif lah ya, Tukang urut lah gitu. Iya benar, tukang urut di daerah Cikampek. Karena saya mikirnya saya pengen bapak saya bisa jalan lagi ya. Siapa tahu bapak saya umurnya bisa 100 tahun sama kayak kakek saya gitu ya. Jadi sampai punya cicit lah gitu ya. Waktu itu bapak sebelum mengucapin kalimat taubat dan dibersihkan itu bapak layaknya umur 60 tahun deh, 80 tahun tuh. Berarti kan 2004 itu bapak umurnya 84 tahun ya. Masih gagah aja, sebelum sakit itu masih jalan kemana gitu.
Saya bawalah ke alternatif kayak yang tadi Teteh bilang pijit itu. 2 hari setelah itu dia bisa jalan. Oke, alhamdulillah. Dan besokannya dia mulai ngomongnya agak nyeleneh. Ngomong ke ibu saya, "Bu, panggilin Nyai." Nyai siapa? Mungkin saya mikirnya gini ya Teh, oh udah pikun, udah 84 tahun. Itu Nyai yang di rumah sebelah. Saya kan kebetulan tinggalnya bapak saya di sini, saya di sini gitu Teh. Itu Nyai yang di rumah sebelah suruh panggil kemari gitu. Oh si Indah Pak, iya panggil suruh kemari. Saya datang lah Teh, dia lagi nari. Dia kan demen banget lagu dangdut Denny Caknan ya. Ibu saya tuh saking udah stresnya menghadapi dia ya, setel itu lagu Denny Caknan. Tahu nggak deh dia nari begini, Bapak ngapain gitu? Lagi nari katanya gitu. Sambil manggut-manggut begini ya. Oh ya udahlah. Aku telepon abang aku, Mas, ini Bapak nggak beres deh kayaknya. Aneh nih, aku bilang gitu ya. Terus gimana dong dah? Dari semua alur yang dia ceritain ke gue takutnya masa mudanya gimana nih? Karena kan Bapak tuh pernah kerja di Angkatan Laut. Aku mikirnya takut apa iya dia punya apa-apa gitu ya Teh ya. Pegangan apa-apa iya, gitu ya. Aku takutnya gitu. Sampai di situ, ada mau kemana? Akhirnya aku ke guru aku. Ibu aku manggilnya. Aku ceritain semua kejadiannya bahwa Bapak pernah lewat berarti 4 kali lah ya, ada 4 kali sebelum yang kemarin terakhir. Tapi Bapak masih kayak gini-gini terus pernah puasa, aku ceritain. Akhirnya aku cerita kayak gitu, boleh ke Ibu nanti coba Ibu bacain air doa lah gitu. Tapi nggak boleh sendiri, harus sama keluarganya. Nah di situ dijelasin sama Ibu, kenapa sih aku nggak boleh sendiri? Takutnya nih bukan mendahului Allah, takutnya ketika sudah dibersihin Bapak itu nggak ada, atau udah dibersihin syukur-syukur umur dia jadi malah panjang, kata Ibu gitu. Akhirnya aku ngomong kan ke abangku belum masa sih kayak gitu, belum ikhlas lah Teh. Aku juga pun nggak ada yang ikhlas ya, maksudnya siapa sih yang ikhlas ditinggal orang tua, kalau bisa mah sampai panjang lah gitu. Akhirnya aku ke rumah Ibu, di sana Ibu udah tahu, dijelasin ya ke abang aku, ini Mas kayak gini. Karena Ibu di sana ada daunnya bidara Arab ya kalau nggak salah namanya, dikasih daun itu sama air, tapi yang ngebalurin harus abang aku, bukan aku. Harus anak cowok lah. Harus anak cowok, bukan aku. Nggak boleh kamu. Ya udah, dibalurin lah tuh. Itu kejadian sampai di bulan Agustus, Oktober udah ada sedikit perubahan. Terus ketemu bulan November, kebetulan aku November nih nggak fokus ke bapakku karena aku kebetulan lagi ada masalah yang harus berkaitan sama pihak kepolisian lah ya. Di situ bapak aku sempat bilang, kapan jadwal kita berobat ke dokter? Oh nanti di bulan Desember. Aku cerita, Mas ini kayaknya Bapak belum deh. Kenapa ndah? Beberapa hari yang lalu Bapak sempat lihat, maaf ya, tante aku yang nggak ada di tahun 2023 bulan Desember. Dia lihat di ruang tamu. Dia udah bilang ke saya, itu ngapain ya? Tante ada di sana sama anak cewek, sama anak perempuan. Wah udah aku kan takut ya Teh. Maksudnya takutnya dia mau pulang tapi dia kenapa gitu. Aku nggak paham di situ. Sampai akhirnya di akhir November aku ada training di daerah Mega Kuningan. 2000 berapa itu? 2025 kemarin November ya? 2025 aku ada training di Mega Kuningan. Nah, aku sharing lah ke temen gitu ya. Sharing kalau Bapak nih kayak begini. Ada nggak maksudnya yang pria gitu yang bisa ustadz atau apa yang bisa kasih tahu sih sebenarnya
ada apa ada gitu, apa apanya gitu. Jadi setiap, maaf ya teh, kita juga pengen umurnya panjang balik lagi. Tapi setiap kita kebawa ke rumah sakit, lewat, ada lagi gitu pokoknya gitu. Jadi gimana ya gitu. Terus akhirnya ada mbak, kan dekat rumah mbak yang di Bogor. Kebetulan kita ada rumah juga di Bogor. Kemarin saya berobat mbak di Abah ini gitu. Berobat apa? Berobat medis sih. Kalau di dia bisa medis, bisa non medis. Tapi mbak coba aja ke sana. Dijelasin kalau rumahnya itu ada patung macan sama banyak burung. Rumahnya paling belakang dari perumahan saya yang di Bogor. Nah saya share ke abang saya, Mas mau nggak, setuju nggak nih kalau bapak dibawa? Kita bawa nih ke namanya Abah gitu. Di mana rumahnya? Katanya di depan komplek kita yang di Bogor nih. Tapi deket pemakaman sama lapangan bola. Belum dikasih alamat jelasnya ya kan. Abang saya sempet nyari ya, karena kontaknya dari teman saya tuh hilang gitu. Teman saya mau kasih, belum dapat lah teh saat itu. Cari nggak ketemu. Sampai akhirnya saya ketemu lagi sama teman saya. Gimana nih gitu. Akhirnya dikasih tuh teh alamatnya. Dikasih, Mas ini tolong hubungin. Nah abang saya ingat, oh ini kayaknya abah yang waktu itu memang gue cari dari 2 tahun lalu Dinda gitu. Ya udah lu coba cari, coba kontak. Tadinya dia masih nggak, jangan, gue takut bokap jadi nggak panjang umurnya. Nggak lama, sebelum itu Desember, itu November akhir, Desember awal, ada di kantor itu teman aku yang pingsan. Habis pingsan itu kayak isi gitu loh teh. Tadi dia bilang gini, mbak tolongin aku dong. Kenapa? Aku sakit banget mbak gitu. Kenapa? Tolong dong mbak, tolong, aku mau muntah gitu awalnya. Emang dia suka pingsan, anaknya suka pingsan. Terus ya namanya teman, kita bantulah supaya dia sadar nggak pingsan gitu. Sebisa aku bangunin orang, sadarin orang pingsan lah ya. Tiba-tiba setelah aku kasih kayak minyak kayu putih, terus aku pijit-pijit gitu, dia kayak orang nggak sadar, dia bilang gini, ada yang mau sakit di ruangan sini keluarganya. Terus aku diem ya, kok kayak bukan suara dia. Ada saksinya gitu loh teh, ada teman aku yang lain. Terus aku bilang gini, siapa yang mau sakit? Ada keluarga di sini sampai parah. Oh ya udah ini siapa? Terus dia langsung kayak pingsan gitu, Terus nggak lama aku sadarin, dia sadar lagi. Terus dia sempat ngomong gini ke aku ya, awas gitu, yang bukan kayak dia gitu loh teh. Matanya kayak ngotot gitu. Udah ya, terus abis itu aku sadarin, udahlah berlalu namanya. Mungkin dia pingsan kali ya, dia pingsan kali, nggak mau yang menyampaikan apa-apa ke gue gitu, karena emang biasa gue bantuin dia pingsan juga lah gitu. Masih di awal Desember nih, bapak saya lagi duduk begini ngeteh, terus bapak samperin, boleh nggak minta tolong, dengan bukan bahasa bapak saya gitu ya manggilnya. Tolong apa pak? Tolong bawa berobat. Oh iya nanti tanggal sekian kita kan memang berobat ke rumah sakit biasa gitu kan. Enggak, bapak nggak mau berobat di situ. Oh, bapak mau nggak berobat di daerah Bogor dekat rumah kita yang di sana gitu? Sama siapa ketemunya? Kata bapak. Ada abah, tapi aku juga belum pernah ketemu pak. Oh, ya udah, boleh. Tapi tetap berobat di dokter ya pak, biar jantungnya bagus gitu kan. Iya. Itu dia ngomong kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat ya. Minggu aku janjian sama abah, tapi karena kondisinya dia udah lemah lagi di Minggu, kita nggak bisa bawa tuh, bahkan naik mobil pun, kita bawa gotong ke mobil pun udah nggak bisa teh, nggak bisa, dia lemes atau lemes gimana ya, kayak udah nggak punya tenaga gitu, kayak nggak kayak bapak saya yang biasanya gitu kan. Ya udah akhirnya saya telepon abah, saya kan mau sound ke rumah nih, ada masalah apa katanya. Saya ceritain dikit ke abah. Oh ya udah, ibu nggak usah bawa bapak lah, ibu aja dulu sama abang ibu ya, yang terutama dia tahu saya punya kakak cowok ya. Bawa ya bu
abangnya atau suaminya, kalau ibu ada suami, bawa ke rumah saya gitu. Oh iya Abah, saya bilang gitu. Sebelum ke Abah, bapak saya itu ngomong gini, selain tante saya selain tante saya itu dia nengok tempat tidurnya begini, ini pintu, dia nengok gini. Itu siapa ya? Pakai baju silat, rambutnya segini, abu-abu dia. Agak sekilas tuh teh, tapi saya lihatnya hitam aja gitu, nggak lihat yang set gitu kan. Mungkin bayangan. Saya nggak pernah kepikiran yang apa sih, merinding. Aku nggak pernah kepikiran kayak gitu ya deh. Bayangan kali siapa yang lewat gitu. Karena kan kebetulan ada kaca, cuman dia nggak di kaca, cuman kayak set bayangan hitam. Tetangga kali Pak lewat, nggak, itu bapak-bapak di situ ngapain, diem aja, rambutnya segini, pakai baju segini, celana segini. Ya udah, besok kan mau berobat. Iya, besok berobat ya. Tapi karena Abah bilang gitu, bapak juga kondisinya masih tempat tidur teh. Udah, saya pergi sama suami ke rumah Abah. Saya jemput kakak abang saya ke rumah Abah. Saya cari-cari rumah, akhirnya ketemu tuh rumah Abah. Di situ Abah bilang, yang anak laki-lakinya mana nih, kata Abah. Ini, saya bilang, ini abang saya Bah. Oh ya udah, ada masalah apa sebenarnya? Diceritain lah. Kita kasih tahu nama bapak di situ. Terus ceritain sedikit sama abang saya. Terus Abah bilang, tunggu ya, jam 11.45 nanti Abah coba lihat di dalam. Semuanya tunggu di luar aja. Itu tanpa bapak saya ya, yang ke tanpa bapak saya ya teh, yang ke mana? Ke Abah. Gak lama Abah setengah jaman lah gitu keluar. Dia cerita, Mas, saya ngomongnya ke Mas karena kan Mas yang tanggung jawab sebenarnya, bukan adik ya kan. Bapak itu punya pegangan, mohon maaf kata dia, bukan mendahului Allah gitu. Punya pegangan, dia bilangnya ikat pinggang apa tuh namanya? Sabuk. Nah, aku pikirnya tuh sabuk tuh gesper teh. Sabuk sama cincin. Nanti tolong dicari ya Mas gitu. Nah, Abah juga bilang gini, Mas, ini kan maaf ya, kata dia gitu. Bapak kan harus ngucapin kalimat taubat. Bapaknya harus dibawa kemari, tapi nggak bisa siang Mas. Setelah sholat isya sampai di rumah Abah, katanya gitu. Oh iya, kita pikir dulu ya Bah. Iya, nih Abah kasih bawain aja air. Udah pulang aja buru-buru, kata Abah. Ya udah, kita pulang lah. Kita pulang. Di situ saya bimbang nih. Saya balik lagi ke rumah sakit. Apa saya nanti ke Abah ya? Saya ngomong sama kakak saya, udah coba tolong tanyain Abah. Kalau abis dikasih air itu Bapak langsung nggak ada apa gimana ya? Soalnya gue belum siap kehilangan Bapak. Saya jelasin di situ, Mas. Lebih baik itu jalur yang semestinya. Kalau memang Bapak umurnya panjang ya biar dia panjang tanpa ada embel-embel lain gitu. Saya coba jelasin ke kakak saya. Kasih waktu gue mikirin dah 2 hari. 2 hari ya Mas, iya. Itu hari Minggu kan, berarti hari Rabu atau hari Kamis lah ya. Aku WA Abah, Bah, bagusnya hari apa ya Bah? Saya bawa Bapak ke Abah gitu, dan Abah kosongnya kapan? Kalau bisa nggak malam Kamis, malam Jumat Bu, katanya gitu. Abis Isya aja sampai rumah Abah, kasihan takut terlalu lama. Di situ saya nggak tahu tuh teh Bapak saya nantinya mau diapain, cuma dia bilang cuma mengucap kalimat taubat aja. Sama pesenin sama abang saya, kalau ada cincin atau dari Bapak semua sekali bawa biar dilebur. Nah saya masih tuh cari yang namanya sabuk tuh apa, tapi kita nggak ketemu teh, nggak ketemu. Cincin kita kasih nggak lama, Rabu atau Kamis malam kita sampai rumah Abah. Sampai rumah Abah, Bapak bisa jalan tuh di rumah Abah, bisa jalan walaupun kita bopong ya, bisa jalan. Duduk ngobrol, terus tanya sama Abah, Pak, kalau di rumah saya
Bapak ngelihat nggak ada saudaranya, ada siapa? Coba lihat tuh ke pohon, kan di sana banyak pohon besar gitu ya. Enggak, Mbah, bersih, di sini nggak ada apa-apa katanya. Oh ya udah, Bapak dulu punya apa sih buat waktu kerja gitu? Ya namanya udah tua ya teh ya. Nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa. Cincin doang tuh sama anak saya, cincin dia ingat, cincin doang tuh sama anak saya. Oh ya udah, ini ikhlas ya buat saya, kata Abah. Oh iya katanya. Terus dia ngomong dua, saya sih dengar ngomong gini, Pak, nanti Bapak ikhlas ya kalau segala sesuatu yang Bapak cari dulu itu diikhlasin ya Pak. Oh iya, saya udah ikhlas. Yang penting saya maunya sehat aja. Dia ngomong ke Abah. Ya udah, nanti ya Pak tunggu waktunya. Terus biasalah kita ngobrol-ngobrol. Abah istrinya ngasih makanan lah, minuman, terus Bapak dikasih jamu juga. Situ saya samperin nama Abah, Mbak, nanti pakai mukena, ambil wudhu pakai mukena, kita doa bareng di ruang sana. Oh iya Mbak, jam 9 atau jam 10 aku lupa. Ayo Mbak, udah kita harus mulai gitu. Bapak karena udah gak bisa duduk di bawah, harus pakai bangku. Kita dudukin di bangku. Di belakang Bapak nih, misalkan saya duduk sini, di belakang Bapak ada suami saya, anak saya, kakak saya di belakang. Semua sudah dalam keadaan berwudu ya. Bapak saya ditanya, Pak, saya kan mau ngebersihin semuanya. Bapak udah mengucapkan kalimat taubat belum? Saya bantu ya. Tapi aku lupa kalimat taubatnya tuh apa ya teh. Akhirnya dibantu sama Abah, dia ngucapin, abis itu ya biasalah doa-doa pendek. Kita kayak orang tawasul yang ngaji gitu ya. Di belakangnya itu kita bantuin ngaji itu aja sama doa-doa pendek, ikutin Abah gitu. Udah nggak lama itu selesai. Yang masih jadi pertanyaan dan unek-unek abang saya dong, udah tolong tanyain setelah ini apa episodenya gitu kan. Apakah langsung misalkan Bapak emang ternyata panjang umur karena pemakainya dia, terus Bapak langsung berpulang gitu, mau nyiapin diri nih, dia bilang. Mungkin kan karena anak pertama dan laki-laki dia punya tanggung jawab ya. Terus Abah saya langsung, yaudah kita ngomong bertiga aja. Bah, maaf ya, bukan ngedului Allah gitu ya. Abah cuma bilang, jantung Bapak itu udah bagus banget. Bagus, dalam arti kebalikannya ya teh. Itu udah bagus banget, udah ya bagus lah kalau mau untuk sembuh agak jauh gitu kan, bukan mendahului. Karena Abah punya case yang sama, bulan lalu katanya orang Banten ke situ juga. Ya, nggak lama ya. Nggak ada. Nah, udah. Ayo kita pulang dong teh. Masuk 2 hari dikasih ramuan itu, obat itu. Bapak saya yang tadinya kakinya agak bengkak dikit, itu kempes. Alhamdulillah dong, ya Allah, alhamdulillah cocok ya gitu. Tiba-tiba hari Sabtu dia ngap-ngapan teh. Udah, bapak gue kenapa nih ya? Masih, aduh, telepon lah Abah, oh nggak apa-apa. Terus bapak tuh kembali lagi ngelihat si orang pangsi itu, baju pangsi itu. Anak kecil 2 duduk di depan TV, aduh aku merinding. Dia nanya soal gini, udah, itu anak kecil ngapain sih 2 di situ? Anaknya siapa? Bapak cuma punya anak cewek 1, gak ada lagi. Itu ada 2 anak cewek di situ. Itu halusinasi kali. Enggak Pak, itu udah anak tetangga. Ya mau gimana ya teh ya, maksudnya aku ngebesarinnya gimana sih caranya gitu ya supaya dia nggak yang terlalu gimana. Akhirnya karena dia sesak nafas, kita udah minjem oksigen juga, sebenarnya ada oksigen, tapi saya mau tahu secara medis, maksudnya kayak gimana Bapak medisnya gitu. Jangan sampai suatu saat kita nyesel, gara-gara gue cuma dibawa ke situ, bokap gue nggak tahu nih sebenarnya sakit apa masih dari jantungnya kayak biasa atau gimana. Habis maghrib, gimana nih? Karena kondisinya udah agak parah, akhirnya digotong lah Bapak, bawa ke mobil, masuk mobil. Dalam keadaan lemes digotong sama tetangga sama suami, digotong di mobil. Kebetulan mobil aku kan kecil ya, digotong. Gimana nih ya? Udah nggak usah panik, kita langsung ke UGD. Kan udah kepikiran nih, aduh apa bapak gue mau nggak ada ya. Di jalan nih teh, hujan maghrib ya, karena kita nggak mau nungguin maghrib, kondisi dia udah gitu dong. Tiba-tiba dia di belakang duduk ya.
Iya, ya udahlah ya. Terus karena suasananya itu maghribnya gini loh teh, hujannya rintik-rintik, banyak pohon, kebetulan kita lewatnya. Supaya kita nggak serem, suamiku nggak nyetel Moro kali nggak, tapi dia nyetelin lagu kesukaannya dia, si Denny Caknan itu. Setel lagu itu. Udah setel. Ya udah nggak agak inilah ya, udah agak suasana udah ganti lah. Nengoklah aku ke belakang. Dia masih dalam perjalanan ke rumah sakit ya, daerah Taman Mini. Ke belakang. Lah, dia lagi joget lagi teh begini. Lah, ya apa? Balik aja, putar balik kemana? Rumah pulang, kenapa? Tuh lihat bokap gua udah nggak apa-apa kok. Oh iya ya, enggak. Tapi suami itu ya mungkin pikirannya keke ya, mungkin bedanya sama perempuan ya. Enggak, kita bawa aja ke UGD biar tahu bapak tuh sakit apa gitu. Sampai UGD dia lemes lagi teh. Akhirnya pakai kursi roda. Dari kursi roda masuk UGD. Masuk UGD. Dia sempet tuh nanya, si tante ini mana, terus disebutin lah semua lah, biasa lah gitu ya, udah tua lah gitu. Besokannya, jam 2 dini hari aku dipanggil sama dokter. Bu, maaf bapaknya nggak bisa pulang, harus diranap. Kita udah ronsen, ternyata bapak ibu itu ada kebocoran jantungnya 3. Benar kata abah kan udah bagus lah ya gitu. Kebocoran jantungnya 3, kita lagi cek paru-parunya ada masalah atau enggak, sama ke penyakit dalam. Ya udah pasrah lah kita. Gue juga emang gue yang mau tahu sakit medisnya ini apa gitu kan. Dah, ternyata masuk ruang inap hari Senin, karena kebetulan aku udah cuti gitu ya. Masuklah ke kantor. Nggak tahu lah kejadian di Senin ada apa. Selasa aku balik cuti deh karena nggak ada yang jaga ini. Jam 3 aku datang ke rumah sakit itu. Jam 3 aku datang ke rumah sakit 3 sore. Kata ibu aku bilang gini, tolong ya nanti ingetin jam 3:10 panggil suster. Kenapa Bu emang? Itu kasih susu buat bapak. Kemarin tuh hari Senin nggak dikasih susu, nggak dikasih makan. Jadi bapak kasihan nggak ada asupan, karena kan bapak lewat selang saat itu, makannya udah nggak bisa makan langsung gitu. Oh iya, jam 3:10 ibu nih mencet bel. Datanglah suster. Susternya itu yang pandangannya kosong teh. Ini sampai sekarang nggak tahu lah itu apalah ya, siapa gitu ya. Jalan set gitu. Dengan juteknya dia nanya gini, kenapa Bu ke ibu saya? Nggak ke saya kan, posisi ini bapak saya, ibu saya. Nanya nggak saya ke ibu saya. Kenapa Bu pencet bel gitu kan? Minta tolong itu katanya jam 3 harus kasih susu. Dia sambil minta saya gini. Saya tahu lah ya dia mau ambil susu itu ya, saya kasih kan. Saya kasih ke dia terus bilang, kemarin kan udah saya ajarin sama yang cowok. Ya, saya tanya dong ya, emang harus keluarganya? Saya bilang gitu. Ajarin saya aja. Terus saya tanya, yang cowok itu ada 2 sus, yang mana? Yang cowok sama istrinya. Oh berarti kan kakak saya ya. Saya make sure nih di grup kita gitu ya. Kemarin siapa ya yang diajarin sama suster kasih bapak makan melalui selang? Jawablah abang saya, gue kenapa dia nggak mau gitu. Kayak nambahin amarah saya gitu ya teh. Gue kenapa dia nggak mau? Siapa? Nggak tahu gitu kan ya, nggak tahu. Terus udah selesai ngasih ini, bapak saya yang dari kondisinya pakai oksigen tapi udah pakai yang gelembung itu teh oksigennya. Dia kan udah ke atas. Terus dia si suster ini kenalin diri bapak saya. Udah ya Pak, bapak saya manggut gitu ya. Saya bilang, kenalin nama saya Isna. Saya nggak lihat name tag-nya itu namanya Isna atau bukan. Mbak saya dong. Oh iya. Wah Isna ada dia gitu. Oh iya, saya bilang tetaplah ya. Makasih ya Mbak. Iya. Ternyata di grup keluarga udah panjang tuh abang saya ceramah. Kebetulan saya kenal sama yang humas di situ lah ya. Humas di situ, saya langsung kontak. Pak, gue mau komplain nih, gue gini sampai bapak gue nggak makan Senin, sekarang gue udah gini-giniin gitu lah ya. Ketemu Rabu nih, ketemu Rabu. Suami saya bilang, Rabu sore, dicariin lu sama siapa? Sama kepala ruangan. Ngapain? Itu ibu komplain ya kemarin? Iya, ke siapa? Ke orang atas langsung gitu. Kata dia mau minta maaf katanya susternya. Oh ya udah. Datanglah suster. Cek. Aku nggak ya, karena yang kemarin ketemu aku si Isna itu teh
agak tinggi, dan pakai masker. Agak tinggi Nggak dan pakai begitu masker. jelas lah. Nggak begitu jelas. Tapi aku kenal nama Isna karena dia beginin tangan bapak aku, kenalin ya Pak, nama saya Isna gitu. Masuklah dia ke bed bapak saya. Bu, perkenalkan, dia jelasin nama saya. Nama saya Isna. Isna. Mbak, bukan yang kemarin ya Isnanya? Enggak Bu, saya mau klarifikasi aja kok Bu. Hari Senin kan saya ngajarin bla bla bla. Kok Senin sih Mbak? Yang bikin kita marah itu Mbak hari Selasa kan kasih makanan ke bapak saya dengan nada ketus. Enggak Bu, hari Selasa itu saya nggak tugas di bapak ibu. Loh, Mbak jangan bohong ya. Saya langsung bisa loh WA ini bapak ini ya, saya bilang gitu. Emang kenapa Bu? Saya cerita. Oh ya udah deh Bu, anggap itu saya. Enggak, yang benar siapa? Dia kasih tahu tuh jadwalnya dia teh. Memang dia Nggak ada. nggak ada. Udahlah. Saya sempat keceplosan gitu. Udah biasa ya di sini. Saya sempat keceplosan kayak gitu. Udah biasa ya Mbak Isna di sini. Aduh Bu, itu kode aktif saya Bu, nggak boleh diinformasiin. Saya nggak boleh berbicara selain tugas saya. Oh ya udah Mbak, udah. Saya bilang gitu. Iya udah saya maafin. Mikir dong teh, malamnya saya masih jaga malam, itu berarti kan malam Kamis. Malam itu sekitar jam 2, berarti Kamis dini hari ya, jam 2. Saya nggak bisa tidur, karena bapak saya nggak bisa tidur. Saya baca, bapak tuh suka minta mandu doa Nabi Yunus teh. Doa atau obat Nabi Yunus la ilaha anta itu kan. Saya baca itu terus sampai pegangin tangan bapak saya. Pas saya berhenti, nggak lama, ada suara cewek kayak ketawa. Lah, saya mikir ya, karena bednya full 4 orang. Oh, tangga sebelah kali nonton YouTube. Tapi ini tumpen penasaran gitu ya. Saya ngintip ke bawah, itu tidur depan bapak. Di samping bapak, udah tidur juga. Nggak ada yang nonton YouTube ya. Di samping lagi berdoa teh, lagi begini teh. Dia lagi sholat kali bapak, dia juga jagain bapaknya sakit. Masih kedengeran tuh, gitu kan ya. Apa ya? Ya udah, aku langsung jemput. Astagfirullahaladzim, masih diam. Nah, suami aku tidur di bawah kan. Aku duduk di bangku gini. Bu, kenapa Bu? Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa gitu. Nggak berani cerita, takutnya. Gimana? Iya, udahlah, cepetan jam 5 pagi, jam 6 gue pulang gitu kan. Udah pulang lah. Besokannya pagi nyampe kantor, cerita dong sama teman yang ibunya pernah dirawat di situ juga. Mas, lu waktu itu dirawat di situ waktu COVID aman nggak? Aman apaan? Gue di ruang VIP Ninda, kata dia gitu. Pagi-pagi jam 6 udah ada yang tensi itu suster, udah ada yang ya biasa lah ya kegiatan suster pagi. Nggak lama jam 7 lewat datang lagi. Lah gue bilang lah, orang tadi udah nggak usah. Yang masuk pagi itu saya baru pertama ke ruangan. Oh, berarti sama dong. Padahal kalau secara rumah sakit nih ya teh, kalau digambarin rumah sakit itu nggak yang rumah Angker sakit gitu. enggak biasa aja, jadi nggak pernah terlintas bakal ini serem. apa sih gitu kan. Sampai di situ, nah bapak mulai tuh muncul lagi gambaran si baju pangsi. Kamis jam 10 aku ditelepon sama rumah sakit, bapak kritis. Berarti itu hari Kamis, berarti jaraknya udah merinding, hampir seminggu lebih ya dari bapak dibersihin. Saya datang ke sana, bapak udah ngajiin, tapi kondisinya masih sadar. Saya dipanggil sama dokter karena abang saya belum sampai, abang saya kerjanya lebih jauh. Saya suruh ditandatangin surat, Mbak, Bu, ini kan bapak udah nggak bisa diapa-apain lagi, umurnya udah dokternya ngomong gitulah ya. Intinya sudah, kalau kenapa-napa ya udah lu harus tulis. Ya udahlah, saya tulis. Dalam kondisi bapak saya lemes, abang saya datang, saya duduk di sebelahnya. Saya pegang tangan bapak saya. Saya dicakar nih teh, masih ada bekasnya. Pak, ikhlasin, kalau memang harus ada yang turunin, itu ada anaknya cowok. Saya bilang gitu. Posisinya bapak saya lagi begini teh, nggak sadar, tau nggak dia nengok gini. Terus saya lanjutin ya, kasih aja itu mbah-mbah itu yang ke abang saya. Dia nengok gini teh, kasih ke dia. Lu juga mau kan? Lu gue kasih ilmu monyet aja mau. Wah. Lu gue kasih ilmu monyet aja mau. Dia bukan dia nggak bisa ngomong. Seharusnya tuh dia habis hilang denyut nadinya, terus ada lagi. Berarti sempat hilang juga kan di situ. Bapak saya tuh nggak pernah ngomong lu, gue. Bapak saya tuh orangnya yang halus gitu teh. Saya langsung wah, dep gitu ya, langsung udah tuh. Yang jaga malam siapa, kata abang saya.
Udah gue sampai sore, lu malam udah abis kejadian itu tuh teh, saya udah nggak mau Film saya malam. nggak mau takut ditemuin yang lebih serem berbentuk manusia nggak sih teh? Maksudnya maaf ya, oh itu kan set langsung hilang hitam gitu ya, sama manusia nggak bisa bedain ya kan? Udah tuh dia jaga di rumah. Saya ngomong ke kakak ipar, kebetulan kakak ipar punya saudara yang indigo ya, dia emang dari kecil. Cuman ya bang saya nggak mau minta tolong sama dia. Akhirnya saya ngomong nih, tolongin dong mbak, bilangin ke abang saya, minta tolong, coba liatin, kayaknya masih ada. Karena tadi pas abis nggak ada jadinya, bapak sempet nyakar sama nandang, kan nggak mungkin ya, maksudnya secara logika orang, maksudnya Udah lemes udah harusnya. lemes, abis nggak ada denyut nadinya di umur 5 tahun ya, 85 tahun, dia bisa nendang saya, bisa nyakar saya gitu ya kan teh, kayak emang nggak masuk logika gitu ya. Akhirnya abang saya ngubungin tuh saudaranya, ngubungin Bang Riko, boleh minta tolong gak katanya, kenapa bapak lu ya, suruh siapa, suruh adek lu, iya minta tolong. Oh oke, kata Riko, gue coba ya minta tolong. Lu udah kemana aja? Nggak tahu lah, udah kemana aja gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya si Riko bilang, nanti malamnya gue ke tempat bapak lu. Ya udah, karena nanti malam terpaksa nih teh. Saya nungguin sampai jam 8 nih. Tadi saya udah mau pulang, udah tungguin jam 8 dia nggak datang, ya udah saya pulang. Tiba-tiba pagi telepon. Semalam gue udah ya ke liatin bapak lu. Udah. Kemana? Di rumah sakit. Soalnya nggak muncul nih dia di rumah sakit. Ternyata pas saya tanya sama kakak ipar saya, memang dia ngobatinnya dari jarak jauh. Dia bilang dia udah ke rumah sakit. Nanti akan ada bendanya yang muncul seminggu setelah ini. Tetap nih abang saya yang ditanyain, saya dengar. Tapi bokap gue umurnya nanti bakal panjang atau gimana? Ya lihat nanti aja gitu. Akhirnya itu hari Jumat, hari Sabtu pagi saya jaga di rumah sakit. Pagi abang saya telepon, nah alhamdulillah nih udah ketemu fotonya. Nah fotonya aku kasih ke Bang Alek tuh ya. Bendanya ini bukan las, nggak tahu juga kan, nggak tahu. Udah coba balik lagi tanya ke Riko kan, Riko, gimana itu bukan bendanya? Riko bilang, oh iya ini bendanya, nanti gue bersihin dari jarak jauh. Apa bendanya? Bendanya itu kayak bentuk sabuk teh. Kecil. Bukan kecil kayak udah dijahit, kayak kain dijahit kecil. Ada tulisan inisial nama bapak saya depannya, ditulis di situ. Yang bingung itu, kita udah cari ke lemari itu, ke tas itu sebelumnya, sebelum dipsir gak ada. Oke, saya bilang, lu tahu nggak, bapak tuh nggak pernah cerita apa-apa gitu. Terus kata Rino, karena itu dia bersihin, minggunya buang ke kali yang deres katanya. Aku pikirnya karena kali yang deres di daerah rumah kan nggak ada, apa kita buang ke kali daerah Bogor aja yang banyak kali-kali besar. Nggak mungkin kan, karena kondisi bapak udah lumayan parah lah ya, takutnya kenapa-napa. Akhirnya janjinya nih abang saya mau buang malam-malam. Ya udah gampang lah itu mah, nanti gue yang buang lah. Di Kali Pasar tuh, sampai Kali Pasar loh, lagi hujan deres lah kata dia gitu. Jam paginya saya tanya, mana lu udah buang? Belum, nanti aja deh pas ke rumah sakit. Intinya sih teh dia nggak mau buang. Dia takut bapaknya kenapa-napa. Iya, takut bapaknya kenapa-napa. Akhirnya saya ambil, ya dan ikhlas gue buangnya, buang. Saya buang lah di kali. Dan itu aneh ya teh, ini bendanya segini ya teh, tapi dia bisa kayak masih ada gerakan gitu. Karena saya udah diliatin orang itu di belakang saya banyak kan, saya pakai motor. Saya buang lah ya, nyebut ya bismillah gitu-gitulah ya, buang. Sempet itu bergerak. Udah, saya pulang, saya kembali lagi. Saya udah hari itu saya nggak mau ke rumah sakit dulu, mau istirahat. Tidur malamnya itu malam minggu ya berarti ya. Berarti minggu dini hari ya. Sekitar jam 1:30 atau jam 2 itu saya tidur di kamar anak saya nih yang saya bawa kemari. Kamar anak saya mas nggak saya bikinin pintu karena nggak mau ada privasi ya. Belum ada yang SMA lah ya, masih SD sama SMP. Saya tidur di situ. Ada kayak suara benda jatuh ya. Otomatis bangun dong teh. Melek. Tiba-tiba ada kayak bayangan gede hitam
kayak gede lah pokoknya begitu teh bentuknya. Kayak genderuwo gitu. Mungkin ya. Tapi kan saya mau lari kemana? Orang di depan pintu ya kan. Masa saya kalau lari keluar saya nembus dia kan nggak mungkin. Akhirnya saya tidur lagi tuh tidur. Nggak lama saya tidur. Ternyata masih ada yang ngebisikin saya, manggil nama saya. Apa gimana? Dah gitu. Pakai Indah di sini. Apa? Aduh, gak ada yang merem-meremin sampai subuh. Sampai subuh berlalu, malah besokannya bapak saya sehat teh. Oh segar. Segar lagi, akhirnya boleh pulang. Hari Minggu malam bapak saya pulang. Senin paginya saya dimimpiin. Saya ketemu kakek-kakek ya. Ketemu kakek-kakek bilang gini. Kalau bapak nggak panjang umur, bapak akan berpulang di hari Selasa dalam kondisi tidur. Lah, Selasa kan 2 hari lagi ya, besok malah ya kan. Saya cerita sama suami sama ibu saya. Ya udahlah, semua kan balik lagi ke Allah ya, namanya manusia hidup nggak ada yang tahu. Akhirnya kita udah ngerapi-rapin rumah tuh. Selasa dia masih sehat, dia masih joget lagi gitu nggak teh? Dan nicaanan lagi. Dan sedih panggil saya Nyai deh. Nyai mana Nyai sini baca doa yang kayak kemarin. Doa apa Pak? Saya bacain doa Al-Fatihah gitu. Bukan. Itu tuh doa yang biasa. Doa Nabi Yunus, ternyata dia maunya itu. Udah habis itu dia tidur gitu, terus berlalu. Sampai minggu depannya karena saya pikir Selasa udah lewat. Saya lupa ada Selasa selanjutnya. Saya kerja hari Selasa selanjutnya seperti biasa. Emang malamnya dia udah manggil saya. Nyai di sini aja Nyai, jangan kemana-mana, bantuin baca doa gitu ya. Sampai subuh kan saya ngantuk, saya berangkat kerja, ya udah saya pamit. Jam 12 saya calling suami saya, bapak udah pakai oksigen posisinya, dicariin ya udah mau pulang, baru mau izin pulang. Ya udah, katanya udah ada abang lu nih, ya udah ada abang, udahlah nggak apa-apa juga gitu. Sempat pesen kursi roda juga saya pikirnya mudah-mudahan bapak umurnya panjang gitu kan. Iya bisa dibawa jalan-jalan. Iya lah. bisa gue bawa jalan-jalan lah, nyenengin orang tua gitu kan. Akhirnya jam 5 tiba-tiba suami saya telepon, "Dah bisa pulang sekarang nggak?" "Kenapa emang?" "Bapak nggak ada denyut nadinya." "Nggak ada denyut nadinya, coba cek dulu." Karena itu ya sering begitu ya kan. Coba cek dulu lu yang bener, nggak ada denyut nadinya. Iya ini udah ada anak perawat depan rumah, sama ada perawat satu lagi udah kemari. Nggak ada gue cek. "Maksud lu bapak gue udah meninggal apa gimana sih?" gitu kan. "Ya udah lu pulang aja." Akhirnya dia pulang dianterin sama temen. Di mobil tuh saya bengong aja ya, "Bapak gue udah meninggal belum sih?" gitu. "Kok udah ngeprank lagi gitu." Terus saya tanya ya sama teman saya, "Pak ini hari apa ya?" "Hari Selasa." "Oh Selasa ya?" "Ya." Wah lolosan saya pulang lah ya. Belum dipindahin jenazahnya masih di tempat tidur. Saya pegang, oh iya bapak gue udah nggak ada ya. Saya tanya, jadi sebelum asar bapak itu nanya ke ibu, "Udah asar belum?" Dia sampai sholat terus dia tidur. Nah di tidur itu dia tidurnya bablas hari Selasa. Karena kejadiannya sore di Jakarta kan harus ada surat kematian apalah otomatis pagi kita baru kuburin. Karena kita semua udah capek nih, maksudnya dalam artian ibu saya capek ngurusin bapak gitu ya, yang bolak-balik. Udahlah Sabtu saya niatin setelah 3 harian bapak, "Bu Sabtu kita pulangin ke rumah yang Bogor. Saya mau nyenengin ibu saya biar fresh." Saya pamit sama rumah yang depan kan, manggilnya tante, "Aku ke rumah yang Bogor dulu ya, nginep sehari aja. Ya ini kalau perlu apa-apa gitu ya." "Iya." Saya Bogor nih, di Bogor. Tiba-tiba mau maghrib, tante sebelah mau balikin piring ke rumah tetangganya. Tiba-tiba di rumah saya bunyi deh tuh lagu YouTube Denny Caknan lagi teh. Mas Denny Caknan. Bapak udah dikuburin masih dengerin lagunya. Akhirnya dia tanya anaknya, pikirnya anaknya nyetel, enggak. Nah dia pastiin, oh emang nih di rumahnya Mbah, yang bunyi bukan rumah saya. Pas dia mau telepon saya, baru call sekali dah, mati itu musik. Udah kan dia dipikir, besokannya dia cerita, bukan apa takutnya nanti kebakaran, belum matiin apa, belum apa gitu. Udahlah waktu berlalu, sampai bapak akhirnya mau 40 hari, saya sendiri nih yang denger. Dia sempat ada suara, bapak kan kalau manggil ibu, "Bu, ibu" gitu ya. Ini saat puasa nih ya teh, pas puasa jam 4, saya di kamar anak saya,
Itu jelas banget kan rumahnya kan dempetan kan Bu, Ibu. Lah saya pikir mah tetangga saya. Saya sempat nyari tuh Teh. Kok Mana nggak sih ada ya? suaranya? Mana suaranya? Terus saya giniin, oh kok di rumah Bapak ya? Ya udahlah. Terus dia ceritakan, oh pas saya engah, oh itu Bapak itu yang 40 harinya. Kita emang ngadain 40 hari karena di bulan Ramadan. Ya besoknya saya ke makam Bapak, terus manggil anak yatim buat ngedoain lah besokannya. Saya pikir udah sampai situ. Ternyata masih berkelanjutan. Ternyata baru nih bulan kemarin ya, anak saya dengar suami saya kan kadang nyuci di atas ya, di lantai 2 karena ya udah lama gitu ya. Dia nyuci malam sambil main handphone, itu ada yang manggil nama suami saya. Suaranya khas banget bapak saya sekali. Suami saya bukan orang yang penakut gitu ya Teh. Halusinasi kali. 2 hari lagi deh nyuci lagi, ada yang manggil lagi. Sampai sekarang dia udah nggak mau di atas, nggak mau di lantai 2. Udah jiper ya. Akhirnya semua kegiatan di rumah saya gitu. Yang paling serunya lagi nih, ada 3 minggu sebelum ini Teh, saya kan jenguk teman saya nih di rumah sakit. Ingat kan tadi Bapak manggil saya Nyai gitu kan. Teman saya ngelihat apa yang beda dari saya gitu ya. Terus saya minta pijitin tuh sama teman saya, mungkin kalau dia lihat ini dia ketawa kali. Tolong pijitin dong, ini kok pegal banget. Itu sebelum 1 Syuro ya, hari Seninnya ya, atau hari Minggu sebelum 1 Syuro tanggal berapa tuh. Pit, tolong Pit, sakit ya. Ini gue sakit banget gitu. Ya udah ntar sini dong ya. Tapi aku nggak sadar, kata dia. Ih, apa sih pegang-pegang gitu kayak orang kecentilan gitu. Lu tuh kenapa gitu. Akhirnya dia gini, udah ntar lo ke guru ngaji gue deh. Emang kenapa sih Pit? Ada tuh masih WA-nya belum saya hapus. Katanya saya ngomong gitu. Ih, biasa aja dong Nyai gitu. Oke. Baru deh si Nyai ini ketahuan nih. Itu kamu ngomong kayak gitu? Kata dia. Saya kan nggak tahu, nggak ngeh. Apa sih Pit, orang gue tuh minta pijitin pegel gitu. Tapi sampai sekarang kayak saya susah mau ke Abah ngucapin Bah makasih. Itu belum Teh. Kayak susah banget mau ke Abah. Terus mau ke tempat teman saya guru ngajinya juga kayak susah. Saya jalan kemarin tau nggak Teh, jadi nggak ya, tanya Bang Ali saya mau konfirmasi besok jadi nggak sih, saya mau cuti. Saya masih gini, nggak jadi kali ya. Aduh kok kenapa sih, takut banget ketemu sama Teria gitu Teh. Ngapa-ngapain kan Padahal saya? ngapa-ngapain. Ya, orang cantik begini. Iya, Masih cantik banget takut. sih. Alah, saya mah suka muji diri sendiri dibanding gak ada yang muji saya. Gitu, Kamu aja Teh. takut. Iya. Tapi aman kan sekarang? Ya cuma rasa takut itu aja. Tapi Dan suaranya bulan kemarin masih ada ya. Nggak Oke. tahu itu apa. Kak Indah, cerita kamu. Kalau kamu kan bapak ya, kalau aku kejadiannya ada di nenekku, mungkin keluarga besarku tahu. Apalagi saat itu aku sama 2 tanteku. Jadi kita juga di prank juga sama nenek kita gitu. Ntar tiba-tiba les ngumpul lagi semuanya, nggak jadi. Nah almarhum kakekku juga begitu les. Tapi yang parahnya pas udah selesai nenekku meninggal nih, udah dikubur dan segala macem, kayaknya malamnya atau besoknya gitu, aku nyuci nih. Karena Nyuci juga. Cucinya kalau kamu kan pakai apa namanya, mesin cuci. Gue makan kagak pakai penggilesan kan. Terus karena ya kalau di keluarga saya tuh kalau udah nungguin orang meninggal ya lu harus nungguin sampai 3 hari gitu baru boleh pulang. Udah saya nyuci, ditemenin nih sama tante-tante saya. Terus ngomong gini, di sini ada emak kali ya, badan gue kagak enak banget. Emak tuh nenek saya. Panci yang di situ tuh jatuhnya kayak ngasih tahu, dia loncat gitu ke depan saya, gombrang. Dede mendingan kita tidur aja yuk. Kalau orang lain gue berani, kalau emak gue nggak berani. Karena nenek saya itu saya tungguin meninggal sampai lesnya. Pokoknya nggak mau sama siapa-siapa. Maunya saya yang nungguin. Ya sambil bercandain. Terus nenek saya kan sebelum meninggal tuh kayak anak kecil mainin air mulu gitu. Kalau bahasa kita kekecehan aja gitu mainin air. Sama kayak kayak bapak kamu. Terus dengar suara ya kita nggak tahu ya korin ya, cuma yang namanya orang punya isian begitu. Kalau saya terakhir itu ngambil di perut, jadi di pusar. Saya memaksakan diri, jadi dia udah nggak bisa ngomong, udahlah gue tarik aja gitu, karena nanti bakalan lama gitu. Beda sama papa saya, kalau papa saya
udah stroke pun kan bapak saya sempat stroke pun saya yang narik karena bapak saya jujur semuanya gitu. Saya pun udah ngomong ke suami saya suatu saat nanti saya nggak ada, kalau ada yang mau nerusin bacanya gini-gini nanti saya kasih tahu. Ibarat kita kan gak ada yang tahu umur itu soal angka, kematian itu rahasia Allah ya kan. Kak Indah, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Boleh tanya teh. Boleh sayang, apa? Itu yang dia bilang Nyai, dia bilang yang bapak-bapak itu. Sorry teh, keinget soalnya. Itu diturunin atau udah selesai? Oke, bapak-bapak pangsi rambutnya segini. Dia beruban, bukan abu-abu ya, beruban. Itu kalau aku lihat dia punya keterikatan kedekatan sama bapak. Entah itu dulu gurunya atau satu perjuangan di Padepokan itu, wallahu alam. Tapi memang itulah yang nyuruh bapak untuk ngasih. Tapi dalam keadaan halusinasi bapak itu tidak ngeh kalau dia kenal atau enggak. Makanya dia nanyain kan itu siapa sih? Pakai baju begitu, segini rambutnya ini nih. Dia nggak ngeh karena setiap halusinasi orang yang udah mau nggak ada atau orang lagi demam tinggi, itu kan banyak banget halusinasi. Nah kalau untuk bahasa Nyai, kenapa teh dia disebut masih ada atau dia nurun atau enggak? Saya ngelihat itu harusnya menurun. Harusnya menurun. Tapi dari hati yang paling dalam kamu sama kakak kamu itu sulit untuk nerima. Satu, nggak ngerti cara gunainnya gimana. Kedua, cara menjaganya kayak gimana. Jadi gini buat sahabat misi sama Kak Indah juga, apapun yang hal kalau diucapnya cuma begini doang, kayaknya nanti diturunin sama elu atau enggak nih kayak Kak Indah gini, itu diturunin kali ya sama saya soalnya kok saya manggil Nyai gitu. Nggak juga begitu caranya. Yang diturunin itu ya dia bisa ngerawat, bisa ngejaga, bisa ngerapihin. Itu namanya diturunkan terus kita terima. Tapi kalau diturunkan nggak dipakai apa-apa, ya udah nggak bisa jadi apa-apa. Iya, selesai. Tapi yang saya mau sarankan ke kamu, ini cuma saran ya, tidak menggurui kamu dengan kakakmu. Ibadahnya naikin, sering kirim doa. Terus kalau ada masih benda-benda yang punya bapak, dikasih aja ke orang yang lebih ngerti. Karena itu satu energi yang nantinya nggak baik buat kesehatan kalian atau pola pikir kalian gitu. Oke. Iya teh. Masih ada lagi yang mau ditanyain? Itu sih teh. Oke, buat sahabat mistis sih yang masih banyak banget yang nanyain. Saya paling kesel banget kalau udah satu cek kodam, kedua pengen terawang-terawang, terus ketiga pengen tahu saya punya ilmu apa, diturunin nggak apa-apa. Lu aja masih nanya ya, berarti lo nggak tahu di badan lo ada apa. Sama aja kayak anak SMP mau nanyain pelajaran anak-anak kuliah. Udah, cari duit aja deh, biar jadi orang kaya. Ibadah yang bener dulu. Udah lu gak usah cari tuh kodam apa, tuh kodir apa, udah gak usah dicari-cari. Karena apa? Kalau memang kamu udah jalannya passionnya di situ, memang Allah udah takdirin kamu bisa. Itu tanpa kamu nanya-nanya ke banyak orang pun kamu ngerasain daleminnya gimana teh. Rajin aja ibadah. Dia itu sama aja kayak badan kita. Aku nggak bisa ngejelasin, tapi aku nggak akan pernah jawab pertanyaan kalian kalau yang nanyain kodam, terus pendamping, gunanya apa. Terus kalau kamu dikasih tahu kodam kamu, misalnya ya Hanomanobong, terus mau ngapain? Mau joget, bong, enggak juga. Kan terus kamu mau ngapain tiba-tiba ngobatin orang nggak bisa ngapa-ngapain tapi mau karena nih punya monyet ketek nih punya nih pendampingnya ketek kodam ketek gitu, lu kayak ketek. Intinya satu, ibadah dulu, rapihin. Kalau memang Allah kasih itu ada yang bisa nurunin, lakuin yang baik, zikirnya yang baik. Kalau zaman 2026 kayak sekarang, udahlah nggak usah nyariin kodam. Nanti disalahgunain, udah banyak kok orang yang gunain ilmu, dia belajarnya nggak ada guru, akhirnya apa? Jadi gila, Indah. Ya, pembersihan rumah cukup satu. Rajinin baca doa Nabi Yunus tanpa harus ya Bapak ada. Amalin itu, karena itu salah satu doa yang membuat nama saya juga viral. Karena memang dulu saat ilmu hitam semuanya bandit-bandit iblis saya pulang karena semua pincang, semuanya rusak gara-gara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rapiin itu aja. Oke. Terima kasih banyak Kak Indah. Oke, sahabat mistis, setiap mistis pasti ada ceritanya dan setiap cerita pasti ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.